Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanata wa ballagar risalah. Wa nasaha lil ummah. فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Alhamdulillah kesikit sambungi wi agurutta ritujunna aya-ayana fong Allah subhanahu wa ta'ala ilalanna surah Asy-Syu'ara. Syu'ara, surah yang memiliki makna para penyair. Dan sekarang kita pada ayat yang ke-90 pada halaman 371. Masih belum berpindah kisah yang sebelumnya kisah Nabi Musa, lalu kemudian kisahnya Nabi Ibrahim. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita perihal tentang akhirat. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan keturunan, anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, terutama selamat dari kesyirikan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa uzlifat. Uzlifat artinya qurribat, dan didekatkan. Al jannatu, surga itu, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga di sini digambarkan sebagai sesuatu yang digerakkan dan didekatkan. Dan seperti itu adanya bahwa surga itu tuhibbu ahlaha, mencintai orang-orangnya. Dan penghuni surga itu juga mencintai surga. Jadi di antara ciri ahlul jannah bahwa dia itu senantiasa merindukan surga. Sehingga kemudian dia beramal dan berusaha agar kemudian dia masuk surga. Yese ditandra makada insyaallah napuelo ifong Allah Ta'ala rigaongkan na mancaji lise suruga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan neraka jahanam itu diperlihatkan, ditampakkan kepada orang-orang yang sesat. Surga didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan bahwa ketakwaan itu semakin mendekatkan seseorang terhadap surga. Semakin dia melakukan amal napigoi perintah ng Allah Subhanahu wa ta'ala, makoto peneritu naniniri wisinin na papisangka ng Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian surga ini semakin dekat dengan orang tersebut. Begitu pula orang-orang yang tersesat. Semakin dia tersesat, semakin dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia semakin dekat dengan neraka. Burrizatil jahimu lil ghawin.
Dan memang ditampakkan surga ini sebelum mereka memasukkan, sebelum mereka dimasukkan. Begitu pula neraka ditampakkan kepada penghuninya sebelum mereka dimasukkan. Ya. Pada tuh neraka, kalau kemudian kita ingin membeli rumah, kita dilihatkan dulu di TV kita jok-jok kemite itu rubulai. Ya, atau kita diberikan sesuatu, dijanjikan sesuatu, kita diperlihatkan dulu. Sehingga kemudian bertambah rindu itu, bertambah semangat untuk segera menghuni tempat tersebut. Surga Allah Subhanahu wa taala dekatkan dan tampakkan nanti. Bahkan orang-orang yang akan menghuni surga, jadilah kuburannya itu menjadi taman dari taman-taman surga. Rodatun min riyadil jannah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, aina, di mana, ma kuntum, apa yang dahulu kalian ta'buduna, kalian sembah. Dikatakan kepada mereka, orang-orang yang jauh dari jalan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, yakutanai, mana kemudian yang kalian sembah? Karena di hari kemudian ini adalah hari di mana orang-orang ya akan menunggu hal-hal yang dia andalkan waktu di dunia. Mata jemana nih yang menyembah kepada batu, dia tunggu batu ini yang kemudian akan jadi penolongnya. Yang menyembah pohon, ya, yang memiliki keyakinan tertentu pada sesuatu, ya, dia menunggu semua. Maka dikatakan mana? Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, Anal Malik, saya sekarang penguasa. Ainal muluk, mana dulu penguasa-penguasa di dunia? Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun, mana apa yang kalian sembah? Apa saja yang kalian sembah itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ta'budun di sini menggunakan fi'il mudhari. Seolah-olah bahwa apa yang mereka sembah itu akan menyelamatkan mereka sampai hari kemudian. Kan itu gara-garanya mereka sembah. Mereka yakini. Maka yana matu mapas salama. Dia ikuti aliran ini, zikir ini, ya. Dia mengikuti bayat ini, dia mengamalkan zikir-zikir tertentu, maka dia matu mapas salama. Sampai dia kemudian memegang alat tertentu, ya. Barang siapa yang memegang itu maka dia akan selamat ketika dibayat. Maka dia berpegang teguhlah kepada tali Allah, ketani masaki itu tuluna ketani. Lalu kemudian dari situ dia yakini bahwa yang namanya apa selamat. Dia akan cari nanti masa pamanir. Ta'budun, yang kalian yakini, yang kalian sembah. Seolah-olah bahwa memang apa yang dia yakini sekarang ini memang akan menyelamatkan dia sampai hari kemudian. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang surunakum, tangani gerek makokoi. Perhatikan sekarang, di hari kemudian disampaikan begitu. Sekarang perhatikan, hal yang surunakum, apakah mereka dapat menolong kalian?
yang menyembah batu. Apakah batu ini dapat menolong kalian? Apakah yang menyembah hewan? Apakah hewan ini dapat menolong kalian? Yang mengagungkan benda, apakah benda ini dapat menolong kalian? Au yang tasirun. Jangankan kalian, apakah mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Fakukibu. Maka mereka kemudian dijungkir balikkan di dalam neraka itu. Dia maka dah ditaruh DC-DC ini? Tidak. Dilempar dan dijungkir balikkan di dalam neraka. Hum mereka wal gawun bersama orang-orang yang sesat. Wa junudu iblis ajma'un. Dan semua tentaranya iblis. Anggotanya, tamak manang ikut. Pendukung-pendukungnya. Junud ini bukan cuma dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Ya. Karena yang membuat orang itu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala selain dari bisikan syaitan, memang juga ada dari bisikan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan setan malinu. Wan nas. Ya. Wa junudu iblisa ajma'u. Jadi iblis ini cuma satu ya. Yang pengikutnya itu syaitan. Ya. Dari kalangan jin. Begitu pula manusia. Minal jinnati wan nas. Iblis inilah yang disuruh sujud, lalu kemudian tidak mau sujud kepada Adam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka berkata bahwa mereka di dalam neraka itu bertengkar. Pengewangi. Ya, di sini juga menunjukkan bahwa benda mati yang mereka sembah itu juga akan berlepas diri dari mereka dan akan menjadi saksi nanti. Ya. Wahum fiha yahtasimun, bertengkar, mapangewang. Ya, maka dewa ceritono. Maka dia nirum, isur ku maceri kah? Siapa yang suruh ikuti saya? Ya, mapangewang. Istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'au al-'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Tatkala pada hari tabarra alladhina tubi'u, orang-orang yang diikuti ini berlepas. Minal ladhina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti, wa ra'au al-'adzab, ketika mereka melihat azab. Ya, ternyata kerugian, kecueki, ikut-ikutan yang kemudian tidak ada penjelasan dari agama kita untuk mengikuti, bahkan meyakini hal-hal yang banyak menjerumuskan orang sekarang pada kesesatan. Tallahi, demi Allah. Ta ini huruf sumpah. Al-waw wal ba'u wat ta'u. Wallahi, billahi, tallahi. Ya. Ini huruf sumpah. Tallahi, demi Allah. In kunna lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Agapi? Lagu nih. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya. Maka lemakum imaruk, penyesalannya selalu di akhir.
Dan tidak ada lagi gunanya penyesalan yang seperti ini. Tidak ada lagi gunanya pengakuan seperti ini. Sekarang waktunya kita menyesal. Sekarang waktunya kita mengakui dosa-dosa kita. Ya. Ya Allah, sungguhnya saya ini hamba yang pendosa. Faghfirli, ampuni saya. Ya. Di dunia itu. Di dunia kita al-i'tiraf, pengakuan. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini banyak maksiat. Adapun nanti di akhirat tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Maka dua pusat orang kat tu riolo dilino. Magiro nusawwikum bi rabbil alamin. Tatkala kami mempersamakan kalian itu yang disembah selain daripada Allah ini dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Coba busana. Dia samakan. Ya. Maka kada sama kuraga. Dia samakan. Ya, masa pajam metoki merelu dua metoki tapi dia lakukan juga kesyirikan. Ya. Ya. Sama beberapa tahun yang lalu ya, saya pernah meruqyah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia gila, dipelisui. Dia merantau dipelisui. Jangan-jangan gila. Saya ruqyah dengan izin Allah, ada perubahan. Ketemu dengan kena satu macam. Ya. Yang pakai baju hitam itu, ya, dia bilang dari suku Kajang. Nah, sang ustaz, wah nih Pak, ya sepetong lebih pesihah perubahan. Nah pasian, dia kasih jalan sama-sama, ruqyah dengan Sandro. Ya. La ilaha illallah. Qadarullah, anaknya ini tambah gila. Dia bawa lagi pesantren, saya bilang, dia mulai tengah dia, saya sudah angkat tangan yang begini. Karena ruqyah itu memang kesadaran seseorang meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, lalu kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah yang Maha menyembuhkan. Ya ku ipasila ringi ruqyah si bawa Sandro denul. Akhirnya sudah, ya, semakin tambah parah. Ini yang harus ditanamkan, karena ya kebanyakan di antara kita itu mudah sekali mempercayai hal-hal yang seperti itu. Masuk pajam toki nase, merelu doa toki, tapi makuraga toki. Nah ini yang banyak, ya. Apalagi kau makadai aku ramatona baca karo. Ini. Kita harus ya jeli di dalam melihat pengobatan-pengobatan yang seperti ini. Karena sekarang semua ruqyah mana nasana ruqyah. Ya. Namo Sandro ruqyah tona. Dan memang ruqyah dalam pengertian bahasa itu baca-baca atau jampi-jampi, baca yang disertai dengan tiupan, itu ruqyah namanya. Itu pengertian dalam bahasa Arab ruqyah. Apalagi kalau meruqyah siko Sandro naloke siko tahu ni no. Ya, ternyata kada betul-betul becu iro aku melopur sidos. Ayolah. Napa nanti wiraki lo diruqyai? Loba diruqyai. Nah, inilah yang kemudian menjadikan ketika dia sudah keliling mencari, akhirnya kemudian ya mencoba-coba. Ya lagi nak coba-coba tuh ruqyah. Coba-coba. Jadi nusawwikum birabbil alamin. Banyak di antara
ya, kita kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah itu seringkali melakukan hal-hal yang seperti ini. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Mungkin dia nak maka daripada pada pun ada nekia keyakinannya bahwa ini bisa menyembuhkan, ini juga bisa. Allah menyembuhkan, ini juga. Kematau dia asing. Ini istilah kematau dia asing ini itu merusak akidah. Ketika orang sudah mengatakan kematau dia asing, itu berarti akidahnya sudah rusak. Ini istilah Bugis. Maka dia kematau dia asing. Nah, ini merusak sebenarnya akidah itu, dari akidah. Kata-kata itu keluar berarti akidah yang rusak. Karena dia sudah menyandingkan ada kesembuhan, ada rezeki yang sumbernya datang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain. Wa ma adallana illa al-mujrimun, dan tidaklah menyesatkan kita dulu ini kecuali orang-orang yang berdosa. Baru diakui. Wah, mapan rasa kisan bro. Ya. Dan seperti itu disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa bagaimana jin itu bekerja sama dengan sahir atau kahin, sandro. Ya Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin menyampaikan berita, maka kemudian malaikat itu bersiap untuk mendengarkannya. Maka mustariqus sam, para pencuri-pencuri berita ini, setan itu tersusun-susun sampai ke atas untuk mengikut mendengarkan. Latona celingai. Sebagian ada yang berhasil mendengar, tapi sebelum dia sampaikan kena syihab, lemparan api. Ya, tidak sempat. Sebagian ada yang lolos. Jadi yang di atas memberitakan ke bawah, kemudian sampai dia beritakan ke santri. Lalu kemudian dia mengikutkan satu kebenaran dengan mi'ata kadzbah. 100 dusta. Dan ini yang banyak terjadi. Ada misalnya malah salah satu kerasukan, dia bawa ke selokan ini nanti di sana. Maka dia, oh, anu ye, wetuna loka ceme-ceme, makam parang. Nah, ini benar, makam parang ini. Maka dia, ya tonga. Kemetu biasa, sempat metu sana saya peringatkan untuk dena sembara makam parang. Itu benar, dia ucapkan itu. Dan jin tahu. Setelah itu dia ikutkan dengan 100 dusta. Makanya naseng maka di penganduran ekoro TV apa koi. Dusta semua ini bawa begini, ayam begini, lepaskan. Dia ikutkan dengan 100 dusta. Seperti itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pancingannya begitu. Dia akan memberitahukan perkara yang membuat orang yakin. Setelah dia yakin, dia akan mengikutkan kedustaan-kedustaan. Wa ma adallana illa al-mujrimun fama lana min syafi'in. Coba bagaimana penyesalan mereka di hari kemudian. Sekarang tidak ada bagi kami min syafi'in, satu orang pun yang dapat memberi syafaat. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Wala sadiqin hamim. Sahabat yang diandalkan, sahabat yang sangat dekat, yang akrab, tidak bisa memberikan pertolongan. Disitulah mereka akan berangan-angan. Falau anna lana karrah, seandainya kita bisa kembali lagi. Fanakuna minal mu'minin, maka kami menjadi orang-orang yang beriman. Apina sesalina. Baru kemudian dia akan kembali. Nah, ini kita bisa lihat ada 5 tempat di dalam Al-Quran di mana permintaan manusia itu ingin kembali ke dunia. Ini di antaranya. Ya. Di antaranya bisa kita buka di halaman 131. Coba dibuka 131.
Ini membuktikan bahwa seandainya pun mereka dikembalikan, apakah mereka betul-betul akan beriman atau nepigo memang apa yang menjadi kebiasaan buruknya. Ayat 28. Yang paling pertama bagian kanan. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, tentu mereka akan mengulangi kembali limanuhu anhu, terhadap apa yang dulu dilarangkan darinya. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang pendusta. Ya. Seandainya ini menyesal di akhirat, ya Allah, kembalikan saya. Saya akan menjadi orang yang beriman. Ya. Jangankan di akhirat ya, di dunia saja begitu. Ya kumalasaki, wah, betul-betul niat-niat yang baik itu muncul semua. Ya Allah, kalau saya sehat ini masih sana melasi. Kembali kepada aktivitas yang lama. Ya. Kemudian coba kita lihat di halaman 348. 348. Surah Al-Mu'minun. Ayat 99 dan ayat 100. Sebelah kiri, tengah. Hatta hingga idza jaa, apabila datang ahadahum kepada salah seorang kepada mereka al-mautu, kematian, qala, mereka berkata, rabbi, wahai Rabbku, rji'un, kembalikan saya, la'alli, agar kiranya saya a'malu, saya melakukan salihan, amal saleh, kebaikan, fima taraktu, terhadap apa yang telah saya tinggalkan. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah perkataan yang diucapkan saja. Ya. Dusta. Nanti dikembalikan? Tidak. Mereka tidak melakukan amal yang saleh. Ada juga di halaman 555 di surah Al-Munafiqun. Ada berapa tempat. Bisa dilihat di ayat 10 dan 11. Allah mengatakan, wa anfiqu, dan infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabl, ya, sebelum ayyatiya ahadakumul maut, datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, fayaqul, baru kemudian dia akan menyesal berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau berkenan menunda agapi ila ajalin qarib, walaupun dengan waktu yang sedikit, fa as-saddaqah, saya akan bersedekah. Ini yang punya banyak harta, sedekah memang, ya, kita nanti akan menyesal. Wa akum minas salihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajal, tapi Allah tidak akan pernah menunda, ya, ajal seseorang apabila telah tiba. Coba bagaimana penyesalan orang-orang yang menunda amal. Ada juga di halaman 261. Jadi lihat 261. Ini tempat-tempat di mana manusia itu minta dikembalikan. Di ayat 44, wa anzirin nas, beri peringatan kepada manusia wahai Muhammad, yauma ya'tihimul azab, pada hari datang kepada mereka azab, wa yaqulul ladzina zalamu, berkatalah orang-orang yang zalim, rabbana akhirna ila ajalin qarib, ya Allah, berilah kami kesempatan untuk kembali ke dunia walaupun sebentar.
nujib da'wataka, kami akan penuhi panggilanmu. 5 kali sehari semalam dia bima sempanya mesti dia kena loka. Nanti di akhirat baru dia ingat itu, ya Allah, saya akan penuhi panggilan-panggilan. Termasuk azan yang dimaksud di sini. Termasuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meninggikan pakaian di atas mata kaki. Itu seruan dakwah, seruan Islam. Termasuk menumbuhkan jenggot, termasuk hijab syar'i bagi perempuan. Itu semua seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang yang tidak melaksanakannya akan menyesal di akhir. Baru dia mengatakan nujibu da'wataka. Kami akan menerima dan mematuhi panggilanmu ya Allah. Wa nattabi'ir rusul. Kami akan ikuti rasul-rasulmu. Nampil on maka cuy. Ya. Miten isi dipidangi makada ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Banyaknya ya, kalau gaya penampilan yang lain ini kena komentari. Sekalinya ada orang pakai jenggot, tinggi celananya, weh, dia berarti mah komentar. Nah, ini orang bukan siapa-siapa yang dia tiru. Kecuali yang hadir dalam benaknya pada saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiripkan dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi tidak lolos dari ejekan-ejekan. Ini termasuk mencelah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhirat baru dia mengatakan wa nattabi'ir rusul. Kami akan mengikuti rasul-rasul. Awalam takunu aqsamtum min qabl. Ya. Bukankah ya awalam takunu aqsamtum, kalian telah bersumpah sebelumnya malakum min zawal, bahwa sekali-kali mereka katanya tidak akan binasa. Akhirnya kemudian mereka menyesali semua itu. Kemudian yang terakhir ada di halaman 416 As-Sajdah, ini masyhur, ayatnya sering kita dengar. 416. Ya. Di ayat 12. Walau tara, ya, walau tara, dan jika sekiranya engkau melihat, id ketika al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa itu, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Allah Rabbnya. Rabbana, lalu kemudian mereka mengatakan Rabbana, ya, dengan begitu sedih mereka mengatakan, ya Rabb kami, absarna, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar. Nabi na patung. Baru dia membenarkan. Di dunia dijelaskan kewe ayat nahi. Kewe hadis ni. Dia nama tepe muku di sandro. Sandro nama bici na pakai nasai. Kada agar nasa di tempat sandro. Salam Mekah. La ilaha. Sekalinya ayat hadis ada ya kan. Menasa-nasa. Ya, seolah-olah tidak dia dengarkan. Baru di akhirat nanti dia mengatakan absarna. Wita ni puang, tongeng. Sami'na, orang kelingan ni puang. Betul adanya. Farji'na, tapi lisu kat puang. Tepuk nak. Kalau nak lisu diri no. Na'mal salihan, untuk saya lakukan amal salih. Inna muqinun, kami sekarang yakin. Nabi yakin. Baru dia yakin. Seperti itulah keadaan orang-orang di dunia nanti. Mereka akan di akhirat nanti mereka akan minta dikembalikan ke dunia. Ya, makanya kita ya naruh diaseng ke tak lupa kita. Ya, makanya kemudian kita saling mengingatkan. Penyakit kita memang ini selalu menunda amal kebaikan. Baja pih, matu pih. Ya. Ya. Manu motoka tu matu. Yolo ni masih gieng ke motoka tu. Lokan ni pengajian, insya-Allah. Ko manu matu. Bah macui muka tu. Ini selalu menunda-nunda kebaikan. Ini penyakit. Ya. Walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin.
Maka seandainya kita memiliki kesempatan kembali, maka niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'min. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan mereka memang tidak beriman. Tanraga apa jadi tajam. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar dialah yang maha perkasa, ya. Al-Aziz, yaitu melakukan dan tidak ada yang mampu untuk menghalanginya, melakukan apa yang dia kehendaki. Ar-Rahim, maha penyayang. Ini ayat 104 dan ayat-ayat yang memisahkan kisah-kisah ini, di mana sebelumnya juga seperti itu. Ya, sebelum berpindah dari kisahnya Nabi Musa ke kisahnya Nabi Ibrahim, itu wa inna rabbaka itu langsung kembali lagi kepada khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad lahuwal azizul rahim. Ya, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha perkasa melakukan apa yang dia inginkan dan tidak ada yang mampu menghalanginya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Aziz, ini agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tenang bahwa perhatikan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang pendosa, pembangkang melawan syariat Allah, perhatikan bagaimana Allah membinasakan mereka. Dan perhatikan bagaimana tidak ada yang mampu menghalangi Allah tatkala Allah sudah ingin memberikan kebinasaan tersebut kepada mereka. Al-Aziz, Ar-Rahim. Tapi perhatikan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ar-Rahim, rahmat Allah khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, seperti itu. Setiap selesai kisah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wa inna rabbaka lahuwal azizul, ya, al-hakim, al-azizur rahim. Ya. Dan di sini sebelum pindah kepada kisahnya, ya, Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar maha perkasa, maha penyayang. Ya, lalu kemudian masuk kisah kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh, ya, mendustakan para rasul. Insyaallah kita sambung ini pada pertemuan, ya, selanjutnya. Allah taala a'la wa a'lam. Kita lanjut di kitab yang kedua, yaitu Nawaqidul Islam. Sudah pembatal keberapa? Baru satu ya? Ya. Baru satu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita ulangi, i'lam anna min a'zami nawaqidil islami 'asyratan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Al-awwal, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang pertama ini adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa minhu dzabhu, di antaranya adalah menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah. Kama yadhbahu lil jinni aw lil qabri, seperti orang yang menyembelih untuk kuburan, begitu pula untuk jin. Kemudian yang kedua, as-tsani, dari pembatal keislaman, man ja'ala, barang siapa yang menjadikan bainahu, antaranya, wa bainallahi, dan antara Allah, wasa'ita, perantara-perantara. Dia jadikan perantara.
Yad'uhum, dia berdoa kepada perantara tersebut. Ya. Wa yas'aluhumus syafa'ata, dan dia minta syafaat kepada perantara tersebut. Wa yatawakkalu alaihim, dan dia bertawakal kepada perantara tersebut. Kafara ijma', kafir berdasarkan ijma'. Kafir berdasarkan ijma'. Hati-hati ini. Mengambil perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa ya, hajatnya tidak bisa terkabulkan kalau dia tidak datang ke kuburan. Dia merasa kalau dia berdoa meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak diterima, hajatnya tidak dikabulkan. Akhirnya dia datang ke kuburan, datang ke pohon tertentu, datang di tempat-tempat tertentu. Ya. Kalau dia meminta kepada Allah kesembuhan, keyakinannya tidak full, tidak yakin. Sampai kemudian dia datang kepada orang-orang tertentu, ya, yang kemudian dia melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari segi keyakinan dan begitu pula dari segi ritual. Dia jadikan itu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sangat kental, terutama kita orang-orang Bugis. Iya mega ya. Anu temaga, kalau dibaca, mau bisi pak baca. Padahal lo mimi dibaca doa maka, napa di Andre, kurang nih, mau bisi pak baca. Anu temaga untuk lihat kuburan, no bisi, ingin macam, aku pesan baca-baca kubur. Ya apa nobi, ya apa dia nak kena colo di masjid. Maka dia jolok ke mobil dia nih, ya, tempat-tempat maksiat. Nah, itu yang kemudian untuk bacakan. Banyak yang seperti itu, ya. Anu temaga yang tidak sholat, ya. Anu sih, lagu sih anu suruh maksudnya kerawi bebuana tandingi istrinya lagi, ya kasih. Orang-orang yang tidak sholat dan lain sebagainya. Anu temaga, perkara-perkara kita orang Bugis sering begitu. Kenapa? Memang kita tumbuh dari keyakinan dan istilahnya ya tomanurung. Dan itu masuk. Yang kita sedikit atau banyaknya meyakini bahwa kita ini sebagai orang-orang yang biasa itu tidak bisa langsung kepada Sang Pencipta, Dewa Tah. Harus melalui perantara ini, titisan dewa. Mereka orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan alam atas. Nah itu banyak yang seperti. Tapi kita syukuri tatkala agama ini masuk di kerajaan, termasuk di kerajaan Bon. Alhamdulillah ada istilah qadi, pekali, itu masuk sedikit demi sedikit. Tapi dulu, bahkan sampai sekarang, itu masih ada hal-hal yang seperti itu. Dan ini termasuk pembatal keislaman tatkala seseorang itu menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara, dia yakini itu berdoa kepadanya, meminta ya syafaat dan sebagainya. Bahkan kita tidak boleh meminta kepada Nabi SAW syafaat. Ya. Bahkan kita tidak boleh menjadikan Nabi SAW tatkala Nabi sudah meninggal, ya, kita meminta dengan jabatan Nabi SAW sebagai Rasul, tidak boleh. Ada nasyid itu, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Allah, melalui Al-Mustafa Nabi SAW sampaikanlah hajat-hajat kami. Dia kilo-kilo ngair deh. Ya Rabbi bil Mustafa, saya bertawassul menjadikan Rasulullah SAW, padahal Nabi sudah meninggal.
Balligh maqasidana, sampaikanlah hajat-hajat kami. Coba, yang itu dilarang. Nabi memang diberikan izin oleh Allah memberi syafaat, tapi kita tidak boleh meminta syafaat kepada Nabi. Karena yang memberi syafaat itu Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Yang memberikan syafaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan setelah azan. Allah taala a'la wa a'lam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala, as-salisu, yang ketiga, man barang siapa lam tidak yukaffir mengkafirkan al-musyrikina orang-orang musyrik, atau syakka dia meragukan fi kufrihim pada keraguan pada kekufuran mereka, atau sahhaha dia membenarkan mazhabahum mazhab mereka, keyakinan mereka, akidah mereka, maka kafara ijma'an, maka dia kafir secara ijma', disepakati. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang sudah nyata kemusyrikannya, lalu kemudian dia tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan di dalam Al-Quran, maka kemudian justru itu termasuk pembatal keislamannya, batal keislamannya. Atau dia meragukan, atau dia membenarkan. Dia membenarkan. Ya. Maka tonget toyor maka dia na perlu masuk susah-susah pergi naik haji ke Arab Saudi. Tonget nasir, cukup nasir lo kini kerjaan gunung bawah keraing. Dia membenarkan itu. Maka ini termasuk pembatal ke Islam. Apa maka cocok toyor? Dia na perlu membela menri haji. Nah, ini bahaya akidah-akidah seperti ini. Ya, bentuk-bentuk toleransi hal-hal yang seperti ini tidak dibolehkan. Pada hal-hal yang telah jelas keharamannya, pada hal-hal yang telah jelas mengganti syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengkafirkan orang-orang musyrik itu, ya, atau meragukan kekafirannya, maka ini termasuk naqidun min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal, ya, keislaman. Inilah pentingnya kita belajar tentang akidah, tentang keyakinan. Bagaimana kita mempelajari tentang tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Juga pentingnya kita mempelajari di mana tempat-tempat, keadaan-keadaan di mana akidah kita itu hilang, keislaman seseorang itu tertanggalkan darinya, lenyek ya selengena. Ini. Jadi yang pertama itu kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Ya, ini perlu diperbaiki, bahwa tugas kita bukanlah qadhi, ya, bukanlah qadhi yang memutuskan, ya. Akan tetapi sesuatu yang telah diputuskan di dalam syariat kita tidak boleh merubah. Yang telah dinyatakan kafir kita tidak boleh merubahnya, ya. Atau membenarkan akidah-akidah dan keyakinan mereka kita tidak boleh. Dan ini yang banyak terjadi sekarang, ya. Menjadilah urusan agama ini tidak jelas. Semuanya boleh dengan alasan toleransi. Ya. Muncullah dengan orang-orang yang berzikir lalu kemudian memakai songkok yang merah itu. Ya. Ya. Songkoknya orang-orang Nasrani. Ya, alasan toleransi. Sehingga bukan toleransi, ini mencampur adukan agama. Bukan lagi lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, bukan lagi itu. Tapi semuanya sudah disamarkan. Nah, ini termasuk pembatal keislaman. Ketika seseorang itu membenarkan akidah dan keyakinan orang lain. Cukup kita tahu ada keyakinan begitu dan kita mengingkarinya, ya. Untuk kemudian kita benarkan, maka ini adalah hal yang berbahaya yang bisa menghilangkan akidah dan keyakinan, ya, seseorang.
Sama dengan itu. Kalau kita orang Bugis mungkin pakai. Kudu, anu tuh tu ya anu Pak Jaji tuh apa kina. Dia benarkan itu. Ya. Oh tepe kan asa ya nampak aku tuh ngam tepe ya cicing. Tepe tuh ni lenyek tuh ni akidah. Ketika dia mengatakan seperti itu karena dia membenarkan kesyirikan. Karena dia membenarkan. Apa yang dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, manyata-nyata nita matata, bukan berarti itu benar. Terjadi bukan berarti itu benar. Yang benar itu yang dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis. Itu yang benar. Ya. Karena sihir itu dapat merubah pandangan seseorang. Ini yang salahnya kita ini. Nah sebab ia pernah mata pergi nareko kemudian kita melihat. Walaupun itu sudah bertentangan dengan syariat. Nah ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan agama itu sangat penting. Agar kemudian ketika melihat sesuatu yang nyata di depan matanya, dia bisa ingkari, imannya bisa ingkar pada dia. Tidak benar. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Terjadi, ya terjadi. Tapi itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Terjadi, itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ujian bagi kita. Sebagai ujian bagi kita. Maka pengetahuan agama ini penting untuk di Palembang kita sampaikan. Penting kemudian kita mengajak orang-orang ke pengajian. Itu mendengarkan tentang agamanya. Nah ini karena banyak orang gampang sekali terjerumus kepada ajaran-ajaran kesyirikan, ya, karena agamanya tidak baik. Informasi agama yang ada pada dirinya tidak berimbang. Samping, orang-orang yang kemudian dikenal mengenal agama itu seringkali membuat mereka itu jengkel, sehingga mereka semakin jauh dari agama ini. Ya, inilah kemudian kita yang membawa dakwah, bagaimana kemudian agama ini dapat dirasakan, bukan hanya mereka lihat. Kalau kita ya anu sempat, dia lihat agama pada diri kita, tapi mereka tidak merasakan agama. Ini masih yang harus kita perbaiki. Kita kimas sempajang, dia lihat penampilan kita sesuai dengan sunnah, tapi mereka belum merasakan dari cara bicara mungkin, dari ya sikap dan akhlak kita, dia benar-benar dingin. Sama dengan masjid. Ya, banyak orang melihat masjid, tapi masih banyak orang belum merasakan masjid. Dia benar-benar dingin masjid. Nah, tugas kita ini bagaimana orang-orang itu merasakan masjid. Fungsinya masjid. Bahkan walaupun masjid kita belum jadi dan sebagainya, kita bangun masjid di hati orang umat Islam. Nah, ini tugas kita, bagaimana kita membuat mereka merasakan agama ini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan menjadikan kita ini contoh-contoh yang baik di dalam beragama, dan Allah menjadikan kita ini sebab dari sebab-sebab orang mendapatkan hidayah, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan kita ini orang-orang yang kemudian orang menjadi benci terhadap agama ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.